Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, semoga sahabat YouTube selalu dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, insya Allah, amin. Di sini saya mau bercerita tentang pengalaman saya dari masuk pertama kali ke Saudi ini. Jika durasinya cukup, akan saya bercerita semuanya. Saya masuk ke Saudi ini akhir tahun 2009 sebagai TKI dan profesi sebagai supir perumahan. Mendapatkan majikan di Jeddah. Keturunan orang Indonesia, suku Bugis, Makassar, Sulawesi. Majikan saya keluarganya besar, banyak gitu. Anaknya laki-laki ada 4, yang 3 sudah besar, SMA, SMP, dan SD, dan yang belum sekolah pertama kali saya ke Saudi ini. Dan anaknya perempuan ada 2, yang satu kuliah, yang satu lagi masih SMP. Setiap hari kerja saya dari pagi 6:30 nganter sekolah yang SD maupun yang SMP. Setelah itu balik lagi nganter yang kuliah. Terus balik lagi ke rumah belanja selesai, belanja ini ya untuk keperluan majikan mau masak, karena hampir setiap hari itu belanja ya, macam lah belanjanya buat makan gitu ya, kebutuhan untuk dimasak. Setelah belanja selesai, saya istirahat setengah jam, bisa sampai 1 jam. Majikan yang perempuan pergi olahraga ke gym, olahraga senam. Habis nganter itu saya balik lagi langsung ke sekolah, jemput tadi yang sekolah SD dan sekolah SMP. Setelah saya antar ke rumah pulang, saya balik lagi ke tempat kuliah. Ke tempat kuliah saya menjemput yang kuliah. Perjalanannya agak lumayan jauh. Ya kurang lebih lah, sekali jalan itu hampir setengah jam, bisa lebih, karena memang jam-jam keluarnya anak sekolah, jam keluarnya anak kuliah, jadi jalan itu pada macet.
Seterusnya, setelah saya nganter pulang ke rumah, nyampe ke rumah kurang lebih lah sekitar jam 4, antara jam 4 dan jam 3 itu ya, sore. Istirahat saya sebentar, ya kurang lebih setengah jam. Balik lagi saya ke tempat itu tadi, jemput majikan yang olahraga senam. Pulang ke rumah, selesai istirahat, saya terkadang masak kalau ada waktu, masak sendiri gitu. Jika nggak ada waktu benar ya saya beli, ya sebisanya gitu. Kalau pengen makan ya makan sandwich atau makan nasi bukhari atau yang penting inilah ya kenyang gitu. Dan setelah itu sekitar maghrib, antara maghrib, sebelum maghrib dan setelah maghrib itu biasanya majikan yang perempuan itu keluar, terkadang sama anaknya yang kuliah tadi itu, terkadang juga sama anaknya yang kecil gitu, keluar ke rumah saudaranya atau pergi ke mall atau pergi shopping ya gitu, bahasanya miswar lah gitu ya, bahasa Arabnya miswar. Terkadang ya sampai jam 10 malam, terkadang sampai jam 11 malam lebih. Itu hampir 5 tahun saya mengalami hal seperti itu setiap hari, hampir 5 tahun. Memang kalau ingat kisah, kita ingat flashback ke belakang ya, memang perjuangan itu pertama-tama kita kerja itu memang agak sedih gitu ya. Apalagi kita pertama kali ke Arab Saudi ini, kita kan suasananya kita masih di Indonesia, tidurnya kalau malam kita istirahat, habis isya istirahat. Sedangkan kita di Arab Saudi ini kita kan malam itu seperti siang gitu. Padahal saya juga pagi itu kan nganter sekolah, ya full gitulah, kerjanya full. Itu hampir 5 tahun, kurang lebih lah 5 tahun. Dan setelah 5 tahun berlalu, anaknya tadi yang kuliah kan sudah tamat, jadi dia kerja ya kan. Dan yang tadinya SMP sudah kuliah, jadi bergeser, agak berkurang pekerjaan itu agak berkurang gitu. Tidak seperti yang pertama-tama kesini 5 tahun itu full dari pagi sampai malam, itu bener-bener seperti badan ini nggak kuat gitu, karena saking padatnya gitu. Namun karena memang sudah niatnya sudah bulat ya, bener-bener nekat, kitanya udah niatnya mau bekerja, jadi ya harus kuat nggak kuat harus kuat gitu. Ya makanya pernah saya membaca ada pepatah yang bunyinya gini: hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, kan gitu. Artinya apa? Katanya lebih senang di negeri orang, nggak apa-apa di negeri sendiri pahit, katanya gitu.
kurang lebihnya begitu ya, mohon maaf kalau salah. Cuman kalau saya tarik ke pengalaman saya, pekerjaan saya, sepertinya kurang cocok itu pengalaman. Itu apa? Pepatah. Namun saya tidak mempermasalahkan itu pepatah. Cuman tidak semua kan gitu. Tidak semua itu pepatah cocok dengan semua keadaan. Bagi semua orang yang melakukan, yang merantau gitu ya, merantau di negeri orang. Ya begitulah. Memang kembali lagi ke ini ya, ke nasibnya seseorang itu memang beda-beda. Pekerjaannya orang itu memang beda-beda. Pekerjaannya sama-sama sopir perumahan, beda gitu. Bedanya apa? Misalnya saya kerjaannya full dari pagi sampai malam ya, teman saya yang sebelah dia juga sebagai sopir perumahan, kerjanya tidak full, jam kerjanya banyak relax, banyak istirahatnya gitu. Makanya itu tidak sama. Sama-sama kerjanya, profesinya sebagai sopir perumahan, namun jam kerjanya belum tentu sama gitu. Oke, sahabat YouTube, jika ada bahasa saya yang kurang pas, mohon dimaafkan. Lain waktu saya akan bercerita lagi tentang pekerjaan saya, kenapa saya kok bisa betah sampai saat ini. Dari 2009 saya masuk ke Saudi, akhir tahun 2009 sampai sekarang saya kok masih betah gitu ya. Saya akan bercerita di lain waktu, insyaallah. Semoga masih ada umur. Sahabat YouTube, jangan lupa dukung channel saya, kasih like jika sahabat YouTube suka. Jika berkenan, silahkan berkomentar. Dan jangan lupa juga subscribe-nya. Terima kasih dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.